Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalamun qadimun la yumallu sima'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyatin bihi nashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun liqulubina hina jahlina wa hayratina. Faya rabbana matti'na bisirri hurufihi wa nawwir bihi qulubana wa sam'ana wa maqlatana. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, seluruh jamaah Masjid Jami Uswatun Hasanah yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjunan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah senantiasa memberikan kita umur sampai pada waktu ini di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala amaliyah ibadah yang kita laksanakan pada pagi hari ini dan juga amaliyah ibadah yang telah kita laksanakan khusus di bulan Ramadan ini menjadi amal baik yang diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini sama-sama kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran masih dalam surah Al-A'la yang akan kita awali dari mulai ayat 9 sampai selesai. A'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazakir inna fa'ati zikra sayadzakaru may yakhsha. Bisa sama-sama dilihat dalam terjemahnya, fazakir, oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Sayadzakaru may yakhsha, orang-orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran. Setelah di awal
kita diberikan penjelasan tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, bahkan dijelaskan rumput yang tumbuh pun itu adalah atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menyampaikan bahwasanya tugas nabi, tugas rasul, tugas yang diembankan Allah kepada baginda Rasul adalah fadzakir inna fa'ati zikra. Wahai Muhammad, berikanlah peringatan. Inna fa'ati zikra, sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat. Berkaitan dengan peringatan ini nanti kita akan dapatkan dalam Al-Quran ini akan terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah saya zakaru mayyakhsha. Lalu setelah ayat ini untuk kelompok yang kedua al-ashqa. Apabila kita lihat dalam tafsir Al-Quran, tafsir Auroh Waroian berkaitan dengan ayat ini fazakir, apa yang dimaksud dengan peringatan di sini? Fazakaron nasa hasbama yasarna kalahu bima yuha ilaika wahdihim ilama fi tadhifi minal ahkami syar'iyah kama kunta taf'aluhu inna fati tadzkir wal idhoh wan nasi'ah. Wahai Muhammad, berikanlah peringatan kepada seluruh umat manusia berkaitan dengan wahyu Allah, berkaitan dengan hidayah yang Allah berikan, berkaitan dengan segala aturan hukum-hukum yang mengikat seluruh umat manusia. Inna fa'ati zikra, bahwasanya akan ada orang yang dengan peringatan ini menjadikan kemanfaatan. Siapakah orang tersebut? Adalah orang-orang yang senantiasa dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan oleh Imam Al-Wahidi, al-makna fadzakir inna fati zikra. Wahai Muhammad, tugasmu adalah menyampaikan syariat Islam. Apakah orang tersebut menerima pelajaran, menerima manfaat dari peringatan tersebut ataupun tidak, itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa ma alaina illal balagh, bahwasanya tugas Rasul adalah menyampaikan seluruh hukum-hukum, menyampaikan seluruh syariat-syariat agama. Sikap orang menghadapi hal tersebut, apakah menerima pelajaran ataupun tidak, itu adalah rahasia Allah. Dan tentunya bagi kita, mudah-mudahan adalah termasuk kelompok yang pertama, yaitu saya zakaru mayyakhsha, orang-orang yang senantiasa menerima manfaat dari peringatan tersebut. Dalam tafsir Tafsir Al-Kabir, ayat ini, peringatan ini lebih kepada berkaitan dengan yaumul ma'ad, berkaitan dengan tempat kembalinya manusia. Dan dalam tafsir Al-Kabir dijelaskan, apakah orang percaya ataupun tidak, setelah kematian akan dibangkitkan kembali, setelah kematian akan dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalnya. Manusia akan terbagi menjadi 3 kelompok. Wa'lam annan nasa fi amril ma'ad ala salasati aksamin, berkaitan dengan peringatan yang disampaikan baginda Rasul tentang yaumul ma'ad, tentang kembalinya kita, adalah manusia akan terbagi ala salasati aksamin, 3 kelompok. Minhum man qata'a bisi'atil ma'ad, yang kelompok pertama adalah orang-orang yang dia percaya bahwasanya ma'ad itu ada. Orang-orang yang senantiasa dia yakin sepenuhnya
bahwasanya setelah kita meninggal kita akan dibangkitkan kembali, dan ini adalah akidah kita. Jangan kita ragu akan kemahabesaran Allah. Kalaulah kita masih ragu, kita diingatkan dengan ayat sebelumnya. Jangankan urusan yang besar, langit dan bumi beserta segala isinya, rumput yang bergoyang pun itu adalah atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Yasin pun dijelaskan di akhir, Allah biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Allah itu maha kuasa kalau hanya sekedar menghidupkan kembali orang yang telah meninggal. Maka kelompok yang pertama adalah qata'a bisihatil ma'ad. Dia sangat yakin karena ada dalilnya dalam Al-Quran. Dia sangat yakin karena sudah disampaikan baginda Rasul bahwasanya yaumul qiyamah, yaumul ma'ad itu yakin adanya. Kelompok yang kedua, wa minhum man jawaja wujuduhu walakinnahu ghairu qatin fi bin nafi wala bil isbat. Adalah kelompok yang senantiasa dia percaya bahwasanya ma'ad itu ada tapi tidak disertai dengan keyakinan. Dan yang terakhir, wa min umman asara ala inkari. Orang-orang yang senantiasa dia sama sekali tidak percaya. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, peringatan yang akan disampaikan baginda Nabi ini akan senantiasa bermanfaat bagi orang-orang yang senantiasa dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan berkaitan dengan ayat ini, ayat 10 dari surah Al-A'la, annaman yahsyahu wa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang dimaksud saya zakaru mayyahsya, akan mendapatkan pelajaran, akan menerima peringatan adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Yang dimaksud dengan mayyahsya ini adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Lalu kelompok yang kedua adalah wasayujannabul ashqa, kelompok orang-orang yang celaka. Yang dimaksud orang yang celaka di sini wal ashqa rajulun minal munafikin. Yang dimaksud dengan orang-orang yang celaka yang tadi saya sampaikan, kelompok yang ketiga yang dia inkar, sama sekali tidak percaya tentang ma'ad, sama sekali tidak menerima peringatan yang disampaikan baginda Rasul. Ini dalam tafsirnya bahwasanya itu dikhususkan untuk seorang laki-laki dari kelompok munafikin. Wadzalika annal munafiqa, orang munafik ini kanat lahu nahlatun, dia memiliki pohon kurma, ma'ilatun pidali rojulin minal ansor, lalu dahan kurma tersebut menempel di rumah sahabat Ansor. Pasakoto samaru afi daril Ansor, lalu ketika berbuah kurma tersebut jatuh di rumah Ansor tersebut, fazakara dzalika Rasulillah, lalu sahabat Ansor tersebut dia menyampaikan kepada baginda Rasul, apakah boleh kurma ini dimakan? Karena ini kurma ini nempel di rumahnya. Farsala ilal munafik, lalu baginda Rasul datang kepada munafik tersebut yang memiliki pohon kurma. Fasa'alahu ayyutiyanahlah, berharap menginginkan kurma tersebut diberikan kepada Ansor tersebut. Dan baginda Rasul ala ayyutiyallahu nahlatan fil jannah, dan kelak akan diganti dengan pohon kurma di surga. Wahai munafik, ini pohon kurma buahnya jatuh kepada saudaramu yang muslim, sahabat Ansor. Oleh karena itu saya berharap kurma ini engkau berikan kepada Ansor tersebut, dan kelak engkau akan mendapatkan pohon kurma di surga. Faqala abi'u ajilan bi ajalin. Orang munafik ini dia menjawab permintaan Rasul, abi'u ajilan bi ajlin,
aku menjual korma ini di dunia dan engkau akan memberikan kurma di surga, aku berikan kurma ini secara kontan, secara langsung, sementara engkau akan memberikan balasannya nanti di akhirat. La af'alu, aku tidak akan mengerjakannya, aku tidak akan mengikuti saranmu. Karena orang ini adalah al-ashqa, orang yang sama sekali tidak percaya, orang yang ingkar akan adanya hari pembalasan. Akhirnya fa'atahu Utsman radhiyallahu anhu haitonah, akhirnya bagi Sayyidina Utsman, dia memberikan pohon kurma yang lain, dia memberikan kebun kurma yang lain untuk sahabat Ansor ini, sehingga diturunkanlah ayat ini, bahwasanya secara umum ketika baginda Rasul berdakwah akan dihadapi orang-orang yang mengikuti ajakannya dan orang-orang yang ingkar. Ini pun berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapapun yang mengemban dakwah, siapapun yang dia menyebarkan ajaran Islam, maka akan menghadapi orang-orang yang mengikuti dan juga orang-orang yang menjauhkan dirinya. Ada yang pro dan ada yang kontra. Ini adalah sunnatillah. Ketika kita mengajak orang lain pada kebaikan, akan kita dapatkan dua kelompok ini, orang yang mendukung ataupun orang yang membantah. Ini adalah sunnatillah. Baginda Rasul pun saja seperti itu, apalagi ajakan tersebut hanya disampaikan melalui lisan kita. Ini adalah pelajaran fadzakir inna fa'ati dzikra sayadzakaru may yakhsha. Hanya orang-orang yang dalam hatinya takut kepada Allah, dia akan menerima pelajaran. Sementara al-ashqa wasayujannabuhal ashqa alladzi yaslan narul kubra, orang-orang yang celaka, wa yatajannabuhal ashqa, dan orang-orang yang celaka ataupun kafir akan menjauhinya, alladzi yaslan narul kubra, yaitu orang-orang yang akan memasuki api yang sangat besar. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, alladzi yaslan narul kubra, dalam ayat yang ke-12, untuk mereka yang celaka, dalam tafsirnya adalah orang-orang kafir, mereka akan masuk an-narul kubra, kepada neraka yang besar. Dalam tafsirnya disampaikan bahwasanya neraka itu ada dua, ada narus sugro, ada narul kubro. Ketika berbicara besar pasti ada kecil, karena itu adalah tadod, sesuatu hal yang berlawanan. Yang dimaksud dengan narul sugro, neraka yang kecil, itu adalah ad-dunya. Sementara yang dimaksud dalam ayat ini, alladzi yaslan narul kubro, itu adalah naru jahannam. Saya sampaikan dalam tafsirnya, wakila al kubro naru jahannama was sugro narud dunya, bahwasanya yang dimaksud dengan nar di sini adalah narul kubro, yaitu naru jahannam. Ini juga terdapat dalam tafsir Rohul Bayan. Bagaimana tentang narul kubro ini? Liqouli sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul menyampaikan, narukum hadhi'i juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannama wa qad gumisat fi mail bari marrataini liyudni min'a wa yantafi'u binha wa laula zaka madanautuhum min'a. Narukum, api yang ada di dunia ini, narukum, api yang ada di dunia ini, min'a juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam, itu ada satu bagian kecil dari 70 neraka jahanam. Artinya
panas api neraka yang kita rasakan di dunia ini kalau dibandingkan dengan panasnya jahanam, panas jahanam pada 70 kali lipat daripada api di dunia ini. Sama-sama kita pahami bersama, apabila api ini dia membakar segala sesuatu pasti hancur. Walaupun tentunya kita belum merasakan, karena na'udzubillah, jangankan langsung dengan apinya, dengan panasnya saja kita tidak mampu. Sementara jahanam yang akan dimasuki oleh al-ashqa, orang-orang yang celaka, panasnya narukum hadza, api yang ada di dunia ini adalah juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Itu adalah 70 kali lipat. Waqad gumisat fi ma'il bari, api yang ada di dunia ini sudah gumisat, sudah direndam gumisat itu dalam ma'ul bahri, dalam lautan marrotain, selama 2 kali berpuluh-puluh tahun. Wayan tapiu biha, agar neraka ini, agar mohon maaf api yang ada di dunia ini tidak terlalu panas, wayan tapiu biha, dan akan bisa dimanfaatkan. Walaula dzalika, seandainya api yang ada di dunia ini tidak direndam dulu selama 2 kali di dalam lautan, laula dzalika madana minha, maka tidak akan dapat kita manfaatkan api ini karena begitu dahsyat panasnya. Ini tentunya harus menjadi pelajaran juga bagi kita, agar senantiasa kita berusaha memposisikan diri menjadi kelompok yang pertama, mayyahsya, jangan menjadi kelompok al-ashqa. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Ayat yang ke-13, selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Keadaan orang-orang kafir setelah mereka masuk neraka jahanam, setelah mereka masuk narul kubro, kondisinya la yamutu fiha wa la yahya. La yamutu fiha, tidak mati, wa la yahya, pun tidak hidup. Kalaulah mati, tentu selesai azabnya, tidak terasa lagi panasnya. Ini kondisinya la yamutu fiha wa la yahya, mati pun tidak, hidup pun tidak. Berkaitan dengan tafsir ini wal makna anna man syakiya hadza syiqa walakiya hadzal adab bitil kanar yakhludu fi'a wala yaqifu adzabuhu inda ghayati wala yajidu liamati nihayatun wala huwa yamutu payastari'u wala ya'yal hayata thayyibah payasudu biha. Itu tafsirnya, bahwasanya orang-orang yang celaka, yang senantiasa Allah berikan siksaan, mereka adalah yakhlud, mereka kekal di dalamnya. Pala huwa yamutu, tidaklah dia mati sehingga payastariu, dia bisa beristirahat. Wala yahya, tidak juga dia hidup hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, payasudu biha, sehingga merasakan kebahagiaan. Sedikit mungkin kita sama-sama menggambarkan akan terasa tersiksa kalau ketika waktu malam kita tidak bisa tidur karena mungkin penyakit, gelisah terus menerus. Itu tidak bisa tidur saja, pada waktunya akan terasa berat kita rasakan. Ini kondisinya dia dibakar api jahanam, tidak mati juga tidak hidup. Tentu
ini adalah sebuah keadaan yang sangat menyiksa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita berhadap di bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita dikeluarkan bilih nganajisan. Sanes teresep ucing aja. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Qad aflaha man tazakka, dalam ayat yang ke-14, sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan diri dengan beriman, wa dzakara asma rabbih fasalla, dan mengingat nama Tuhannya lalu dia salat, bal tu'sirunal hayatad dunya, sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha. Qad itu dalam ilmu lughatul arabiyah termasuk sebagian adawat taukid. Lalu lafad qad masuk kepada lafad aflaha. Aflaha ini kedudukannya adalah fi'lul madi, kalimah fi'il yang menunjukkan pekerjaan. Maknanya apabila ada lafad qad masuk kepada fi'il madi, maka maknanya litahqiq. Litahqiq itu adalah sebuah kenyataan, sebuah kepastian. Maka dapat kita artikan dalam ayat ini, qad aflaha man tazakka, sungguh orang-orang yang senantiasa menyucikan dirinya, dia pasti akan mendapatkan aflah, pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Ini adalah sebuah kepastian karena maknanya litahqiq. Lalu yang menjadi perhatian kita bersama, siapakah yang dimaksud dengan man tazakka? Orang-orang yang mensucikan diri. Dalam tafsirnya saya sampaikan, tatahhara minal kufri wal ma'asi bitazakuri wa ti'adhi bizikra aw takassuri minat taqwa wal khasyati. Yang dimaksud dengan man tazakka, orang yang mensucikan diri, kriterianya ada dua. Yang pertama, dia mensucikan dirinya daripada kufur dan maksiat, dengan senantiasa dia menerima peringatan yang sudah disampaikan baginda Rasul, yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Lalu yang kedua, takassuri minat taqwa wal khasyati, senantiasa dia meningkatkan ketakwaan dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita kembalikan kepada posisi kita masing-masing. Apakah sudah termasuk kelompok man tazakka? Alhamdulillah, untuk kriteria yang pertama, Allah senantiasa jaga iman kita. Allah jaga hidayah ini, karena urusan iman adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Masalah iman bukan tentang masalah kepatutan dan kepantasan. Ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan iman adalah sebuah kepantasan, maka tidak mungkin istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, istrinya Nabi dia durhaka kepada Allah. Kalaulah itu hanya kepantasan, tidak mungkin ayah Nabi Ibrahim Azar, tidak mungkin putra Nabi Nuh Kan'an
dia termasuk orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, dan juga contoh-contoh yang lain. Yang dimaksud man tazakka, orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya dari kufur dan wal ma'asi, dan juga perbuatan maksiat. Karena urusan maksiat ini adalah sesuatu hal yang sangat berat. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Dalam surah Muhammad ayat 4. Afala yatadabbarunal Qur'an, apakah mereka tidak berpikir tentang Al-Qur'an? Bahwasanya dalam Al-Qur'an itu segala sesuatu sudah ada. Al-Qur'an ini kan 6.666 ayat, 1.000 ayat tentang larangan, 1.000 ayat tentang perintah, 1.000 ayat tentang janji-janji Allah, 1.000 ayat tentang ancaman-ancaman Allah, 1.000 ayat tentang kisah, 1.000 ayat tentang imtisal, tentang contoh-contoh, 500 ayat tentang halal dan haram, 100 ayat tentang nasi dan mansu, 66 ayat tentang zikir, istighfar, dan juga doa. Ini dalam Al-Quran, seluruh aspek kehidupan ada di dalamnya. Afala yatadabbarun, apakah mereka tidak berpikir? Am ala qulubin aqfalu'a, mungkin karena dalam hatinya ada akfal. Akfal itu adalah kunci. Hatinya terkunci, hatinya tidak terbuka menerima Al-Quran, menerima peringatan Allah. Disampaikan oleh Imam Nasruddin bahwasanya di antara yang mengunci hati kita sehingga tidak mampu berpikir, tidak mampu menerima pelajaran, tidak mampu mengambil hikmah terbesar dari kehidupan dalam Al-Quran ini, di antaranya adalah kasratuz dzunub, sudah terlalu banyak dosa yang menutupi hati kita. Itu ada 5, dan di antaranya adalah kasratuz dzunub. Maka senantiasa, alhamdulillah, setiap salat kita beristighfar, itu adalah mengisi, menempatkan kita dalam kelompok man tazakka. Yang kedua, man tazakka ini kriterianya adalah takasurihi minat taqwal khosyah. Selain kita menjaga daripada perbuatan maksiat, dan juga meningkatkan ketakwaan dan khosyah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana rasa takut ini akan selalu hadir, akan selalu ada? Ya, senantiasa kita menerima peringatan yang disampaikan baginda Rasul. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Yang akan menjadi orang-orang yang beruntung, akan termasuk kelompok qad aflaha, selain dia mensucikan dirinya, adalah wa dzakara asma rabbih fasalla. Dia mengingat nama Tuhannya lalu dia salat. Dari 2 ayat ini, mohon maaf, 2 ayat qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla, bahwasanya tingkat amal setiap manusia, setiap mukallaf itu terbagi dalam 3 tingkatan. Ini dalam redaksi 2 ayat ini. Yang pertama, izalatul aqaidil fasidati anil qalbi. Yang harus kita perhatikan, yang harus kita kuatkan, yang harus sama-sama kita tingkatkan, mengisi 2 ayat ini agar termasuk kelompok aflah, kelompok yang beruntung, kelompok yang berbahagia. Yang pertama adalah izalatul aqaidil fasidati anil qalbi, menghilangkan itikat-itikat yang rusak dalam hati kita. Itu adalah man tazakka. Jadi orang yang membersihkan ini adalah menjauhkan kita dari itikat-itikat yang tidak baik. Mohon maaf saya sampaikan, kalau seseorang dia salah dalam urusan ibadah, sholatnya salah, bahkan sampai berani tidak meninggalkan sholat, itu tidak otomatis menjadi orang kafir, hanya termasuk orang fasik.
sebesar-besarnya dosa yang dikerjakan itu tidak otomatis menjadikan dia orang kafir, tapi orang yang fasik. Tapi kalau urusan akidah salah sedikit saja akidahnya, pilihannya urusan akidah hanya dua, dia mukmin ataupun kafir. Kalau akidahnya benar, dia mukmin, salah akidahnya, dia kafir. Makanya yang dimaksud dengan mantazaka adalah menjaga diri kita dari i'tikad, dari akidah-akidah yang sesat. Tentunya di sini perlu kita mempelajari tentang usuluddin, tentang ketauhidan. Karena saya sampaikan kembali, kesalahan yang pertama ini sangatlah fatal. Salah akidahnya, meyakini bahwasanya Tuhan itu ada di satu tempat, nanti menjadi mujassimah. Meyakini bahwasanya manusia memiliki daya upaya, memiliki kuasa, itu jadi qadariyah. Makanya qad aflaha man tazakka, ini tingkatan amal yang harus kita kerjakan adalah yang pertama menjaga akidah yang baik, menjauhkan dari aqaidil fasidah, dari i'tikad yang rusak. Ini terdapat dalam kalimat man tazakka. Lalu yang kedua, istihdaru ma'rifatillahi bizatihi wa sifatihi wa asma'ihi wa dzakarasma rabbihi. Ini tingkatan yang kedua. Yang dimaksud dengan wa dzakarasma rabbih, mengingat nama Tuhanmu, ini adalah istihdaru ma'rifatillah bizatihi, menghadirkan makrifat kepada Allah tentang zat, sifat dan af'alnya. Kita harus mengenal Rabb kita, kita harus mengenal Tuhan kita dengan zat, sifat dan af'alnya. Allah itu adalah al-qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kita harus mengenal af'al Allah. Apa itu af'al Allah? Allah itu al-muhyi, yang menghidupkan. Allah itu al-mumit, yang mematikan. Allah itu al-muqtadir, yang maha berkuasa. Ini 99 asma Allah, kita harus pahami bersama. Wa zakaras ma rabbi'i, selalu ingat nama Tuhan kita. Dan yang terakhir, fasola. Yang dimaksud fasola adalah al-ishtighalu bil khidmati wa ta'at. Senantiasa kita menyibukkan diri dengan khidmah dan taat. Wahia al-muradu bis salat. Inilah yang dimaksud dengan solat. Solat itu adalah bentuk khidmah dan taat kita kepada Allah. Fa inna'a, karena solat ini ibaratun anit tawaddu'i wal khusu', adalah sebuah ibarat tentang adanya ketawaduan dan kekhusyuan. Paman istanara qalbu'u, apabila orang tersebut hatinya dia bersinar. Kenapa bersinar? Dia sudah mengenal Allah, mengenal tentang kekuasaan Allah, mengenal tentang hinanya dirinya sendiri. La buddha ayat hara, maka nanti akan memberikan efek yang nyata. Ayat hara fi jawari'i wa'dai asarul khusyu wal udu. Orang yang sudah mengenal Allah, dia melaksanakan sholat, akan nampak efek yang jelas, sifat khusyuk dan tawadu dalam dirinya. Qala ba'duhum, disampaikan oleh sebagian ulama, khalaqallahu wajhan yasluhu lisajdah. Allah menciptakan muka ini untuk bersujud. Wa ainan taslul ibarah, Allah menciptakan mata ini untuk menerima, mencari tentang ibarah, mencari tentang iktibar. Wa badanan, Allah menciptakan badan liyaslulil khidmah, ini untuk berkhidmah kepada Allah. Wa qalban, Allah menciptakan hati yaslulil ma'rifat, hati ini untuk makrifat kepada Allah. Wa siran,
Allah menciptakan sir, rahasia dalam hati ini. Yasluhu lil ma'abbah, ini untuk menambah mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuru nikmatallah, senantiasa ingat nikmat Allah. Haitsu zayyana alsinatakum bisyahadat, lisan senantiasa mengingat Allah, mengucapkan syahadat, berzikir kepada Allah. Wa qulubuhum bil ma'rifat, hati dengan ma'rifat. Wa abdanakum bil ibadah, dan badan untuk beribadah. Jadi rangkaian dua ayat ini, orang-orang yang kelak senantiasa mendapatkan kebahagiaan, qad aflaha, yang dipastikan mendapatkan kebahagiaan apabila selaras seluruh anggota badannya, hatinya, badannya, dan seluruh anggota tubuhnya diperuntukkan untuk khidmah, untuk taat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ini dapat kita kerjakan, qad aflaha, pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Berkaitan dengan ayat ini juga, qad aflaha man tazakka, disampaikan dalam tafsir yang lain. Yang dimaksud dengan man tazakka adalah orang-orang yang senantiasa mensucikan diri dari mazlamah, dari perbuatan zalim. Tidak berbuat aniaya kepada orang lain, karena dosa zalim ini adalah sangat berat. Dalam sebuah hadis disampaikan baginda Rasul menyampaikan, di akhirat ini akan ada orang yang muflis, orang-orang yang benar-benar dia pailit, dia benar-benar bangkrut. Siapakah muflis ini? Dia adalah orang yang sholat, dia orang yang zakat, dia orang yang berpuasa, tapi qad syatama hadza, dia pernah mencaci orang lain, dia pernah berbuat zalim kepada orang lain, sehingga pahala sholatnya dia berikan kepada orang tersebut, pahala puasanya dibayarkan untuk perbuatan aniayanya, pahala zakatnya digantikan karena dia menghina orang lain, sehingga ketika seluruh kebaikannya habis, sementara dosa zalimnya masih ada, dosa orang tersebut diberikan kepada dia. Dia adalah al-muflis, orang-orang yang benar-benar failit, orang-orang yang benar-benar bangkrut. Nah, man tazakka, tafsirnya sebagiannya adalah orang-orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan zalim kepada orang lain. Bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bal tusirunal hayatad dunya, sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi dua ayat ini dalam ayat 16 dan 17 khitab ataupun tujuan daripada ayat ini, orang-orang kafir mereka akan memilih kehidupan dunia ketimbang kehidupan akhirat, padahal kehidupan akhirat itu lebih kekal. Oleh karena itu, karena orang kafir seperti itu, kita orang beriman tidaklah boleh seperti itu. Kalau mereka lebih memilih kehidupan dunia daripada akhirat, maka kita harus memilih kehidupan akhirat daripada dunia. Ad-dunya daruman la darolah, wa maluman la malalah, wa la yajmau man la aklalah. Ini disampaikan dalam tafsir Ibnu Katsir. Hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, baginda Rasul menyampaikan, ad-dunya, dunia ini adalah daruman la darolah, tempat bagi orang yang tidak memiliki tempat. Wa maluman la malah, harta bagi orang yang tidak memiliki harta. Walaha yajmau man la aklalah, bahwasanya di dunia ini akan berkumpul orang-orang yang tidak memiliki akal. Ini peringatan, bukan berarti kita tidak boleh memiliki dunia, tapi jangan sampai dunia melalaikan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah,
Dua ayat tersebut disampaikan baginda Rasul, diingatkan kepada kita bahwasanya kehidupan manusia di zaman dahulu pun sama. Apa yang menjadi sama? Akan ada kelompok man yakhsha dan kelompok al-ashqa. Akan ada orang-orang yang senantiasa dia memilih kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Maka tentunya pilihan pun sama bagi kita. Apakah kita termasuk kelompok mayyahsya yang Allah sampaikan kembali dalam kalimat qad aflaha, ataupun na'udzubillah termasuk kelompok al-ashqa yang Allah ingatkan kembali dengan bal tu'sirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa? Itu adalah pilihan bagi kita. Ini sudah terdapat dalam suhuf Ibrahim dan juga suhuf Musa. Sahabat Abi Dzar bertanya kepada baginda Rasul berkaitan dengan dua ayat terakhir ini. Wahai ya Rasulullah, pama kanat suhuf Musa, apa yang terdapat dengan suhuf Musa? Nabi Musa ini diturunkan oleh Allah kitab Taurat, dan juga selain kitab Taurat ada 10 suhuf untuk Nabi Musa. Yang harus sama-sama pahami bersama adalah kitab yang Allah turunkan di dunia ini yang dinamakan Kutubus Samawiyah, itu semuanya adalah 104. Ini harus diyakini. Ya, yang 104 ini yang harus kita tahu namanya cuma 4. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Al-Furqan ataupun kitab Al-Qur'an. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kan ada 104, yang 100 ini diturunkan kepada Nabi Ibrahim, diturunkan kepada Nabi Sis, kepada Nabi Musa pun selain daripada Taurat ada suhuf. Ditanya oleh sahabat Abi Dzar, pama kanat suhuf Musa, apa saja yang terdapat dalam suhuf Nabi Musa? Ini saya dapatkan penjelasan dalam tafsir As-Sawi. Qala kanat ibaron, dalam ada perbedaan tentang suhuf Nabi Musa dengan suhuf Nabi Ibrahim. Kalau suhuf Nabi Musa ini isinya tentang ibaron, tentang peringatan. Masih ada waktu? Apa saja yang menjadi ibar, yang menjadi peringatan, pelajaran dalam kitab, dalam suhuf Nabi Musa? Ajibtu liman aikona bil mauti kaifa yafrahu. Ini sama-sama kita renungkan. Ajibtu, saya kaget. Liman aikona bil maut, bagi orang yang percaya tentang kematian, kaifa yafrahu, bagaimana dia bisa berbahagia, bagaimana dia bisa bersenang-senang sementara kematian sudah menunggunya. Ajibtu liman aikona binnar kaifa yadhaku, saya kaget bagi orang yang meyakini tentang neraka, kaifa yadhaku, dia masih bisa tertawa terbahak-bahak padahal neraka itu ada. Ini dalam suhuf Musa. Ajibtu liman ra'ad dunya wa taqabbalaha bi ahliya kaifa yatma'innu ilaiha. Saya kaget untuk orang yang melihat dunia dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Disampaikan dalam surah Al-Hadid, dunia itu adalah lagu walahun ila akhiri. Yatma'innu, dia merasa tenang, merasa nyaman dengan dunia, padahal dunia ini sebetulnya adalah fitnah yang sangat besar. Halaluha hisabun wa haramuha azabun. Segala sesuatu yang dihasilkan dari dunia yang halal akan dihisab, yang haram akan menjadikan siksa. Tapi kenapa dia merasa tenang dengan dunia ini, dia lalai dengan akhirat? Ajibtu liman aikana bil qadar kaifa yagdabu, saya kaget bagi orang yang dia yakin tentang qada qadar Allah, segala sesuatu sudah dipastikan Allah, kaifa yagdabu, kenapa dia marah kepada Allah?
Sok kadang-kadang orang teh nah. Padahal kita yakin antumina bil qadari wa khairi wa segala sesuatu sudah ditakar, tidak akan tertukar, sudah dipastikan tidak akan salah alamat. Dia yakin qada Allah, segala sesuatu sudah Allah tentukan. Kaifa yagdabu, kenapa dia masih marah kepada Allah? Ajib tuh liman aikona bil hisab kaifa la ya'malu. Saya kaget orang yang meyakini amal itu akan dihisab, amal itu akan dihitung, segala sesuatu yang kita kerjakan akan dimintakan pertanggungjawaban. Kaifa la ya'malu, sementara dia tidak beramal. Itu adalah ibarah-ibarah yang ada dalam kitab dalam suhuf Nabi Musa. Lalu wa an Abi Dzar pamakanat suhuf Ibrahim, apa yang terdapat dalam suhuf Nabi Ibrahim di antaranya kanat amsalan, bahwasana dalam suhuf Nabi Ibrahim ini lebih kepada amsal, sebuah perumpamaan, sehingga ada kalimat seperti ini, ayyuhal malakul musallatul mubtalal magrur illam ab'asu kalitajma dunya ba'daha ala ba'din walakin ba'astu kalitarudda anni da'watal madlum fa inni la arudduha walau kanat mimpami kafirin. Kalau diartikan bahwasanya saya diutus oleh Allah, bukan ini kepada Nabi Ibrahim ya, redaksinya bukan baginda Rasul, bahwasanya saya diutus oleh Allah bukan untuk mengumpulkan dunia ini, tapi untuk mengingatkan tentang doa-doa orang yang teraniaya, karena sesungguhnya dakwatal madlum, doa orang yang teraniaya itu tidak akan tertolak walau kanat mimpa mifafirin, walaupun doa tersebut keluar dari mulutnya orang kafir. Jadi na'udzubillah, jangan pernah kita berbuat aniaya kepada, karena doanya tidak akan tertolak walau kanat mimpa mikafirin. Wa alal akil, kepada orang yang berpikir, ayyakuna lau sa'atun, harus ada waktu yunaji piharobah, ada waktu yang diperuntukkan untuk bermunajat kepada Allah. Wa sa'atun yufakiru piha pisonilah, ada waktu yang diperuntukkan untuk berpikir tentang kemahabesaran Allah, bertafakur tentang segala sesuatu yang Allah ciptakan. Wa sa'atun yakhlu piha lihajati fil mat'am wal masyrab, ada waktu yang diperuntukkan untuk kebutuhan pribadinya, makan dan minum. Harus ada waktu yang dikhususkan. Waktu untuk bermunajat kita gunakan malam hari, waktu untuk bertafakur kita biasanya siang hari, dan juga untuk waktu makan dan minum. Walal akil ayyakuna basiron bizamani. Satu lagi, untuk orang yang berakal senantiasa dia waspada, basiron bizamani, dia waspada dengan keadaan zamannya. Allah ingatkan tentang situasi kondisi ini, harus waspada, harus paham betul, karena tidak ada suatu zaman kecuali setelahnya akan lebih buruk dan lebih buruk lagi. Kalau saat ini lebih buruk, turunan kita akan lebih buruk daripada saat ini. Makanya basiron bizamani, harus waspada, harus paham tentang keadaan zamannya. Wahafidhon lisani, harus menjaga lisannya, dan juga kalimat-kalimat yang lain. Itu adalah sebagian yang terdapat dalam suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada sebagian orang, mohon maaf, kalau mendengar ayat ini, kalau mohon maaf saya imam, inna hadza lafi supil ula supi Ibrahima wa Musa, ada makmum alaihi salam, itu tidak apa-apa. Tapi saya ingatkan, kalau bapak ibu mau, ini kan tidak wajib, tidak juga tidak apa-apa. Kalau mendengar orang lain suhupi Ibrahima wa Musa, mohon maaf kalimatnya jangan alaihi salam, tapi alaihi masalam. Jadi suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa kan ada dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kalau lapatnya alaihi salam, alaihi ini adalah kata ganti ataupun domir yang merujuk kepada seorang. Baginya keselamatan ini untuk Nabi Ibrahim atau Nabi Musa. Makanya karena kan dijelaskannya dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi kalau mau ditambahkan kalimatnya jangan alaihi salam, tapi alaihi masalam,
kepada mereka berdua, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, assalam, keselamatan. Tapi ini tidak wajib. Jadi mau dibacakan tidak apa-apa ataupun tidak apa-apa. Tapi saya mengingatkan tentang kalimatnya. Jangan alaihi salam, lebih baik menggunakan kalimat alaihi masalam agar domirnya menjadi tasniah. Keselamatan ini diperuntukkan untuk Nabi Ibrahim pun Nabi Musa. Itu saja yang bisa disampaikan, kurang dan lebih mohon untuk dimaafkan. Di akhir kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, umur dan panjang, disertai taufik hidayah, bisa meningkatkan amalia ibadah. Yang kedua kita berdoa mudah-mudahan segala hajat kita, ini bulan Ramadan, bulan mustajab doa, kita mohonkan segala hajat kita berkaitan urusan dunia, akhirat, mudah-mudahan Allah ijabah. Dan juga doa terbaik untuk keluarga kita, putra putri kita, zuriyah kita, kita mohonkan mudah-mudahan mereka menjadi hamba-hamba Allah yang solih dan solihat. Untuk putra putri kita yang sudah berkeluarga, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam keluarganya. Yang sudah bekerja, Allah berikan keberkahan dalam pekerjaannya. Yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Dan juga kita berdoa untuk orang-orang yang sakit, wabil khusus mungkin ada jamaah, ada tetangga keluarga kita yang saat ini tidak bisa melaksanakan ibadah yang sempurna karena sakit. Kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan seperti sedia kala. Doa terbaik untuk saudara-saudara kita, muslim, muslimat, mukmin, mukminat di mana saja, terlebih yang ada di Timur Tengah, untuk mereka yang beriman kepada Allah, yang sedang mendapatkan ujian, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah agungkan, Allah menangkan Islam, dan Allah hancurkan orang-orang kafir sehancur-hancurnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hazihi niyatil mazkurah bi kulli niyatin sholihah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.